Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Raja Rahayu di perkuliahan pengukuran besaran listrik. Hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan mengenai materi transformator. Transformator ini merupakan materi pertemuan ke-15, yaitu pertemuan terakhir. Oke, pengertian transformator itu seperti yang sudah pernah kalian terima ya. Transformator itu adalah alat listrik yang dapat memindahkan energi listrik dengan merubah tingkat tegangan dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain. Prinsipnya bagaimana? Transformator ini menggunakan prinsip induksi magnetik tanpa merubah frekuensi. Jadi dia hanya menaikkan atau menurunkan tegangan saja ya. Terus trafo ini bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah komputer, bel listrik, radio dan sebagainya. Ya, trafo juga ini bisa digunakan di tungku induksi atau alat pengelasan yang menggunakan listrik. Prinsip kerja dari transformator ya seperti ini. Jadi di dalam transformator itu yang pasti ada kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Mungkin waktu pelajaran fisika dulu sempat ya belajar sedikit mengenai kumparan primer dan kumparan sekunder. Kemudian ketika ada arus yang melalui kumparan primer, arus bolak-balik itu akan menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet. Ya, di sini dia nanti akan terjadi perubahan medan magnet sehingga bisa mengalirkan arus yang akan lewat. Ya, kemudian perubahan tadi diteruskan oleh inti besi lunak ya yang di tengah-tengah ini menuju ke kumparan sekunder. Ya, sini ya. Kemudian perubahan medan magnetik pada kumparan sekunder ini nanti yang akan menghasilkan GGL induksinya. Ya. Untuk trafo sederhana itu yang pasti dia terdiri dua kumparan ya, kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Biasanya lambangnya itu kalau primer itu P ya, VP atau NP, N itu adalah untuk lilitan, simbol untuk lilitan, I itu adalah untuk arus. Kemudian kalau yang sekunder simbolnya itu dengan huruf S ya, NS, VS dan sebagainya ya. Kemudian sama yang di depan tadi prinsip kerja transformator. Kumparan primer dihubungkan kepada sumber tegangan yang akan diubah besarnya. Karena tegangan primer itu tegangan bolak-balik, maka besar tegangannya itu bisa berubah-berubah. Ya, terus kemudian nanti di dalam inti besi timbul medan magnet yang akan bisa diteruskan kepada kumparan sekunder. Terus biasanya untuk transformator ini untuk nilai perbandingan tegangannya itu nanti dia berbanding terbalik ya biasanya ya. Terus selain itu prinsip kerja trafo ini digunakan untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah masyarakat ya dengan tujuan untuk melakukan penghematan biaya. Ada dua hal yang perlu dipahami untuk trafo, yaitu trafo hanya digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik, tapi tidak untuk arus searah atau DC. Trafo juga tidak bisa memperbesar daya listrik, yaitu tidak bisa memperbesar banyaknya daya yang masuk ke dalam trafo tersebut. Jadi dia hanya menaikkan dan menurunkan tegangan saja ya trafo ini. Bagian utama dari trafo ya, inti besi berfungsi untuk mempermudah jalannya flux ya yang ditimbulkan oleh arus listrik. Jadi memang untuk membangkitkan medan elektromagnet kan kita harus menggunakan inti besi yang bagus ya supaya nanti medan elektromagnet yang terjadi itu sempurna ya. Oke, selain itu di dalam trafo itu nanti ada yang namanya kumparan atau lilitan ya biasanya ya. Itu beberapa lilitan kawat isolasi yang berisolasi akan membentuk kumparan. Kumparan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain ya. Jadi dia harus diisolasi karena
supaya fokus gitu ya, fokus untuk meneruskan gelombang elektromagnet yang ada dari arus yang akan melaluinya ya. Terus di dalam bagian utama transformator itu terdapat minyak transformator. Sebagian besar trafo tenaga kumparan dan intinya itu direndam dalam minyak trafo. Kenapa? Karena minyak trafo ini sebagai media panas ya, media pemindah panas. Terus bisa juga bersifat sebagai isolasi ya, jadi dia akan sulit ditembus ya kalau untuk minyak ini. Terus selain itu nanti si trafo itu dimasukkan di dalam sebuah tangki ya, tangkinya seperti ini, tangkinya besar gitu ya. Terus di dalamnya ini nanti direndam minyak ya, terus dilengkapi dengan konservator. Terus selain minyak tadi gitu ya, terus dimasukin di dalam tangki, ada juga yang ditaruh di luar yaitu namanya bushing ya. Bushing ini hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar. Jadi untuk meneruskan ke rumah-rumah masyarakat, si trafo ini menggunakan bushing ya. Bushing ini berfungsi sebagai penyekat antara konduktor dengan tangki tersebut ya. Bentuknya seperti ini. Jadi bagian utama transformator tadi, alat bantunya yaitu ada pendingin ya kan, untuk supaya tidak terlalu overheat gitu ya, biar tidak cepat rusak juga. Maka dari itu transformator itu ada pendinginnya. Terus ada tap changer, alat penapasan, dan juga pengaman. Sebagai alat listrik tetap harus disediakan pengaman ya. Untuk transformator berdasarkan fungsi kerjanya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu transformator tenaga atau daya, transformator distribusi, transformator pengetesan, transformator instrumen, dan juga transformator tegangan, serta transformator arus. Transformator arus ini berfungsi mentransformasikan harga arus dari yang besar ke harga yang diinginkan untuk keperluan pengukuran ya. Kemudian untuk transformator tegangan bekerja seperti trafo arus tapi mentransformasikan harga tegangan dari harga yang tinggi ke harga yang rendah. Trafo arus dan tegangan ini biasanya digabung dalam satu koordinasi kerja ya, misalnya untuk pengukuran daya, sistem pengaman, dan sebagainya. Untuk transformator tegangan, kita punya dua jenis trafonya, yaitu ada step up dan step down. Step up itu untuk menaikkan tegangan, kalau yang step down itu untuk menurunkan tegangan. Bedanya apa? Kalau step up itu si primernya itu lebih sedikit nih ya, kumparannya, lilitannya dibandingkan dengan si sekundernya ya. Hati-hati ini terbalik ya. Oke. Transformator tegangan, jenis transformator tegangan ini bertujuan untuk penghematan biaya ketika sumber listrik yaitu PLN akan menyalurkan listrik ke rumah-rumah kalian ya. Biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan tenaga listrik kalau menggunakan transformator tegangan ini jatuhnya itu lebih murah gitu kan, karena dia cuma hanya menaikkan atau menurunkan ya, terus kemudian bisa langsung didistribusikan. Untuk pembangkit listrik menggunakan trafo step up untuk menaikkan tegangan, kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, trafo step down yang berfungsi menurunkan tegangan supaya kebutuhannya itu tidak terlalu berlebihan ya di masing-masing rumah. Oke. Nah, ini ya ciri-ciri dari step up ya, transformator step up. Ya, yang sekunder lebih banyak daripada yang primer. Kumparan primernya lebih sedikit daripada kumparan sekunder ya. Yang ini ya, yang primernya kumparannya lebih sedikit daripada sekunder. Tegangannya lebih kecil ya. Terus kapasitas lilitannya itu berbanding terbalik ya. Sedangkan tegangan primernya selalu lebih kecil dari tegangan sekunder. Untuk kuat arus primernya selalu lebih besar dibandingkan dengan arus sekunder. Untuk step down
ya, karena dia menurunkan, ya, jadi lilitan kumparan primernya lebih banyak ya daripada sekunder, lilitan ya. Kemudian tegangan primernya lebih tinggi dari tegangan sekunder. Kapasitas lilitannya berbanding terbalik ya. Lebih sedikit yang primer dibandingkan dengan yang sekunder. Kemudian tegangan primernya lebih kecil dibandingkan dengan tegangan sekunder. Untuk kuat arus primernya, arusnya ternyata lebih besar ya, lebih kuat dibandingkan dengan yang arus sekunder. Persamaan trafonya bisa kalian dilihat di sini ya. Ini kapasitas ya, jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer ya. Untuk efisiensi trafonya, sekunder dibagi dengan primer ya, daya sekunder dibagi dengan primer dikalikan 100%, atau kita bisa cari dengan tegangan sekunder dikalikan dengan arus sekunder dibagi dengan tegangan primer dikalikan arus primer kali 100%. Efisiensi transformator seperti yang di slide sebelumnya, kita mencari nilai efisiensi ya. Nah, nilai efisiensi transformator itu selalu kurang dari 100%. Kenapa? Karena selama penggunaan trafo, besarnya daya yang dikeluarkan oleh kumparan sekunder selalu lebih kecil daripada daya yang diterima oleh kumparan primer. Hal ini karena selama trafo digunakan, ada sebagian listrik yang berubah menjadi panas atau kalor. Jadi, energi listrik yang keluar, kenapa hasilnya itu, outputnya itu selalu lebih kecil daripada energi yang masuk ke dalam trafo. Nah, bagaimana caranya kita supaya si efisiensinya ini mendekati 100%? Nah, biasanya dilakukan pemberian bahan pendingin. Untuk mengurangi panas dibuat inti besi ya. Untuk transformator berbentuk plat atau lempengan. Dengan mengalirkan udara dingin, misalkan dengan AC ya atau kipas angin, selama 1 second, kumparan primer transformator itu bisa menerima energi dari sumber yang akan dirubah sebesar WP sama dengan VP kali IP T Joule. Selama T second, transformator juga bisa melepas energi melalui kumparan sekunder sebesar WS sama dengan VS kali IS kali T Joule. Fungsi trafo step up dan step down seperti yang diterangkan di depan ya. Ini adalah hanya untuk menemukan voltase yang paling sesuai terhadap voltase sebuah peralatan ya. Jadi menaikkan dan menurunkan ya, tegangan yang cocok ya supaya tidak berlebihan. Jadi kalau misalkan berlebihan kan kalian tahu ya, alat itu bisa nanti overreacting gitu ya. Jadi kelebihan beban ya seperti itu. Terus kebanyakan masyarakat menganggap kedua jenis trafo itu bisa bekerja dengan dua arah yang berbeda, padahal rancangan awalnya itu tidak seperti demikian ya. Sudah ada konsepnya ya, hanya bekerja untuk satu arah saja. Terus yang utama antara trafo step up sama trafo step down ini perbedaannya itu sangat sulit dibedakan kalau misalnya kita lihat secara langsung ya. Soalnya bentuknya sama. Nah, yang membedakan terletak pada tegangan keluarannya dan juga itu sudah disetting sama pihak PLN ya. Untuk membedakan antara trafo step up ataupun dengan trafo step down. Nah, contohnya adalah seperti ini. Biasanya kalau step up itu seperti ini ya, ditaruh di di bawah, terus kalau yang step down itu di atas gitu ya. Nah, untuk rangkaian yang ada di dalam sebuah trafo, ini kalian bisa lihat di sini ya. Rangkaiannya adalah seperti ini ya. Sebuah trafo bisa dibuat rangkaian ekuivalen untuk menganalisa kerja dari trafo tersebut. Parameter trafo itu ada RC, XM, REK, dan juga XEK. RC ini merupakan besar kerugian inti besi akibat rugi trafo ya. Kemudian ada arus-arus eddy. XM ini menyatakan rugi magnetasi.
Sedangkan REK ini menyatakan rugi tahanan. Kemudian XEK ini menyatakan rugi akibat flux bocor. Ya, nilai trafo ini bisa dihitung melalui dua pengukuran pada trafo, yaitu ketika pengukuran beban 0 atau hubungan terbuka, ya, dan juga pengukuran hubung singkat. Ini adalah hubung terbuka, ya. Pengukuran hubung terbuka ini dilakukan dengan kondisi trafo pada sisi sekunder tanpa beban. Jadi nggak ada beban di sini ya. Setelnya nggak ada ya. Kalau bisa kalian bandingkan dengan slide sebelumnya. Pengukuran ini menentukan nilai parameter RC dan juga XM yang ini. Nah, pengukuran dilakukan dengan menghubungkan sisi primer dengan sumber tegangan V0. Ya, bisa dihitung RC-nya adalah V0 kuadrat dibagi dengan P0. Untuk bebannya Z0 sama dengan V0 per I0. Ya. Pengukuran hubung singkat ya dilakukan dengan kondisi trafo pada sisi sekunder dengan diberi beban 0. Pengukuran ini untuk menentukan REK dan juga XEK. Terus pengukuran dilakukan dengan menghubungkan sisi primer dengan sumber tegangan VHS ya yang sekunder. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. REK itu sama dengan daya dari HS ya, besar PHS dibagi dengan arus yang melalui trafo sekunder dikuadratkan. ZEK-nya V dibagi dengan I ya. Terus XEK-nya bisa dihitung dari akar kuadrat Z kuadrat EK dikurangi dengan REK kuadrat. Pengaturan tegangan suatu trafo yaitu perubahan tegangan sekunder antar beban 0 dengan beban penuh pada suatu faktor kerja tertentu dengan tegangan primer konstan. Cara penghitungannya adalah V tanpa beban dikurangi V beban penuh dibagi dengan V beban penuh. Oke. Materi hari ini mengenai transformator sudah selesai. Terima kasih atas atensi hari ini. Salam sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.